rame dari pagi, siang, sore ya ketemu lagi, bangun tidur ya ketemu mereka lagi. Aku kayak agak stressful juga karena harus menyiapkan segala sesuatunya dari pagi, siang, sore sampai malam juga. Aku belajar di rumah disebut PJJ, pembelajaran jarak jauh. Pengalaman belajar di rumah, aku itu suka dukanya itu jadi gak bisa nanya ke ibu guru lagi dan gak bisa kerja bareng teman. Tugas dari guru itu banyak banget. Aku itu ngerjainnya itu satu hari itu bisa banyak banget. Lebih enak di sekolah sih, soalnya kalau di rumah tuh kayak lebih ribet gitu sebenarnya. Setelah kita mengetahui beberapa cuplikan video dan berita sebelumnya, ternyata belajar dari rumah dapat membuat tidak hanya siswa yang stres, tapi juga orang tua. Lantas, bagaimana cara kita untuk mengatasi stres? Dan bagaimana cara kita untuk mengelola stres? Ada quote atau kutipan dari Hans Selye yang menyatakan bahwa it is not stress that kills us, it is our reaction to it. Hal ini menjelaskan bahwa bukan stres yang semerta-merta akan membunuh kita, tetapi bagaimana reaksi kita terhadap stres tersebut yang justru akan membunuh kita. Dari quote itu, kita bisa sama-sama belajar bahwasannya sangatlah penting untuk menghandle stres yang kita miliki. Nah, apa saja sih penyebab stres itu? Sebelumnya dijelaskan bahwa kebanyakan stres diakibatkan oleh rasa khawatir yang berlebihan tentang sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang belum tentu terjadi atau bahkan belum tentu akan kita lalui, tetapi kita memikirkannya terlalu dan terlalu. Yang pertama, stres disebabkan karena kekhawatiran tidak bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Yang kedua, kekhawatiran kita tentang apakah kita bisa diterima oleh lingkungan baru atau oleh orang lain, atau bahkan apakah yang kita lakukan bisa mengecewakan orang lain. Hal ini juga dapat membuat kita stres apabila kita memikirkan hal ini terus-menerus. Nah, yang ketiga, sering terjadi adalah kekhawatiran memikirkan masa depan. Misalnya, nanti aku jadi apa ya? Nanti bisa tidak ya aku sukses menjalankan bisnis ini? Pemikiran-pemikiran ini akan terus mengganggu kita apabila kita rawat terus-menerus. Padahal 90% kekhawatiran itu tidak pernah terjadi. Itu hanya asumsi dari pemikiran kita saja. Setelah kita mengetahui penyebab stres itu apa, berikut adalah rumus atau tips yang bisa kita gunakan untuk mengelola stres. Sebelum itu, perlu diketahui bahwasannya cara terbaik untuk menangani rasa khawatir adalah dengan menghadapinya, bukan lari darinya. Jika berani menghadapinya, maka yang kita khawatirkan itu ternyata tidak terjadi. Oke, yang pertama, rumusnya adalah T. T adalah terima perasaan khawatir dengan tenang. Yang kedua, A. Amati pikiran kita. Buat daftar kekhawatiran, akan lebih baik jika kita menulis daftar kekhawatiran tersebut. Yang ketiga adalah H.
hadapi kekhawatiran kita. Hadapi setiap kekhawatiran tersebut dengan cara yang baik. Yang keempat adalah A. Amati lagi apa yang terjadi. Pasti kita akan takjub dan ternyata yang kamu khawatirkan tidak terjadi. Dan yang kelima adalah N. Nikmati perasaan lega dan tenang akibat telah berhasil menaklukkan rasa khawatir. Nah, setelah mengetahui beberapa cara yang akan kita lakukan, mari kita sama-sama mempraktekkan cara-cara tersebut untuk diri kita. Yang pertama, terima perasaan khawatir dengan tenang. Katakan pada diri kita, saya mengakui saya khawatir. Saya takut. Saya akui saya takut. Yang kedua, amati pikiran kita. Buat daftar kekhawatiran akan jauh lebih baik. Contohnya, dituliskan dengan saya takut tidak bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru ini dengan baik. Saya takut jika tidak bisa mengikuti pembelajaran online ini dengan baik. Saya takut bagaimana jika nanti saya tidak bisa menyelesaikan tugas dan membuat saya tidak naik kelas. Tuliskan semua daftar kekhawatiran yang kamu miliki, yang kalian miliki, agar kalian merasa lega. Kemudian, hadapi kekhawatiran kita dengan cara menuliskan motivasi yang bisa membangun kita. Ya, saya khawatir, tetapi saya pasti bisa melakukannya. Lakukan hal tersebut dan ulangi sekali lagi. Saya bisa melakukan, saya bisa melewati. Ketika kalian sudah bisa menerima khawatir yang kalian miliki, kalian sudah menuliskan, dan kalian sudah menghadapi dan memotivasi diri, kalian akan mengamati bahwa kalian takjub pada diri kalian. Ternyata kekhawatiran itu hanya perasaan kalian saja. Bahwa kekhawatiran itu bisa dihadapi. Kemudian, nikmati perasaan lega dan tenang akibat telah berhasil melakukan dan menaklukkan rasa khawatir. Nikmati perasaan itu.